Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Miftahul Jannah. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Tahukah kita bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini memuat tentang gerakan pramuka yang disusun untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga menjadi dasar hukum bagi setiap komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Lalu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang ini? Yuk kita simak beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Yang pertama yaitu bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara. Yang kedua, bahwa pengembangan potensi diri merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan dan salah satunya melalui gerakan kepramukaan. Yang ketiga, bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan itu mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda. Yang terakhir, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka. Jadi, itulah beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, tidak hanya itu, ada juga beberapa ketentuan umum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini. Yang pertama, yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam melakukan kepramukaan, tetapi bukan hanya sekedar aktif namun juga mengamalkan Satya Pramuka dan juga Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi yang dimaksud dengan kepramukaan ialah sesuatu yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan juga akhlak mulia. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang tentunya berbasis profesi, aspirasi dan juga agama. Yang kedelapan, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda. Dan yang kesembilan, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang kesepuluh, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin oleh setiap tingkatan wilayahnya. Yang ke-11, majelis pembimbing pada kegiatan pramuka ini adalah Dewan Pembimbing kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12, pemerintah pusat memegang kekuasaan. Jadi, yang memegang kekuasaan pada
organisasi kepramukaan itu tetap pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, ataupun wali kota, ataupun juga perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menteri yang menanggung jawabi kegiatan kepramukaan ini merupakan menteri yang membidangi urusan pemuda atau biasanya yang disebut dengan Menpora. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Saya Miftahul Jannah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 1. Pengertian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada beberapa pengertian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam organisasi kepramukaan. Di antaranya, yang A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan ketentuan yang mendasari operasional suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Yang B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tingkah laku, sosial, dan budaya. Yang C. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga diartikan sebagai suluh dan landasan gerak organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang D. Sebagai landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka. 2. Fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Fungsi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ialah sebagai landasan atau prinsip kerja yang dipegang teguh dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang ketiga yaitu landasan hukum Gerakan Pramuka. Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan A. Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Yang B. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keluarga dan sekolah. Yang C. Sesuai TAP MPRS nomor 1/MPRS 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2/MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana terhadap pertama mengenai pendidikan pada umumnya dan kependidikan dan pendidikan kepaduan pada khususnya. Perlu menetapkan organisasi pendidikan untuk melaksanakan tugas di atas. Yang keempat yaitu ada pokok-pokok penting dalam AD-ART Gerakan Pramuka. A. Pembukaan memuat dalam filosofis dan historis dalam ketentuan AD atau GP. Yang B. Eksistensi, nama, status, dan tempat. Yang C. Asas, tujuan pokok dan fungsi. Yang D. Organisasi, anggota, jenjang organisasi, kepengurusan, Saka, Deka, Lekdi, bimbingan, pemeriksaan keuangan. Yang E. Musyawarah dan referendum. Yang F. Pendapatan dan kekayaan. Yang G. Atribut gerak pramuka, bendera, panji, hitme, pakaian seragam serta tanda-tanda. Yang H. ART, pembubaran dan perubahan AD. Saya Oktaviani, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode pendidikan kepramukaan. Nah, metode pendidikan kepramukaan merupakan prosedur atau cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Terdapat 9 metode pendidikan kepramukaan.
Yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramukaan. Kode kehormatan dilaksanakan dengan cara-cara berikut, yaitu menjalankan ibadah menurut agama, membina kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat jasmani dan rohani, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memerhatikan kepentingan bersama. Metode yang kedua yaitu belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik, dan mengarahkan peserta didik untuk selalu membuat hal-hal yang nyata dan memotivasi dan memunculkan rasa keinginan tahuan yang baru. Metode ketiga yaitu sistem beregu. Sistem beregu dalam kegiatan pramuka memberikan banyak manfaat bagi setiap anggota. Sistem beregu melatih kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, dan pengembangan diri dengan anggota lainnya. Metode yang keempat yaitu kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Kegiatan menantang dalam kegiatan pramuka dapat menciptakan tantangan tersendiri dan memicu adrenalin bagi setiap anggota. Metode yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan salah satu kegiatan yang interaktif, menyenangkan, dan tentunya mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman kepada peserta didik terkait hubungan antara setiap unsur yang ada di alam dan bagaimana pelestariannya. Salah satu contoh dari kegiatan di alam terbuka ialah berkemah. Metode yang keenam yaitu kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Mitra dengan anggota dewasa memang sangat diperlukan. Sebagai anggota junior, tentu memerlukan bantuan senior untuk beberapa aspek yang sekiranya memang diperlukan. Metode yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan dibagi menjadi 3, yaitu TKU, tanda kecakapan umum, TKK, tanda kecakapan khusus, dan TPG, tanda pramuka Garuda. Tanda kecakapan itu merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah memenuhi kriteria, sehingga tanda kecakapan ini menjadi semangat bagi anggota pramuka untuk tidak kenal lelah dan sangat dalam meraih tanda kecakapan ini. Metode yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Anggota regu putra dan putri dipisah dalam sistem satuan. Pembina putra membina regu putra, begitu pula sebaliknya. Hal ini semacam ini pada umumnya dapat dijumpai pada kegiatan berkemah. Metode yang ke-9 yaitu kiasan dasar. Kiasan dasar merupakan salah satu gambaran yang melatar belakangi suatu kegiatan. Fungsi dari kiasan dasar adalah dapat mengemas kegiatan kepramukaan menjadi lebih menarik. Ternyata ada 9 metode yang dapat digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan tersebut merupakan ciri khas dalam gerakan pramuka. Metode yang dibuat bertujuan agar anggota pramuka dapat meningkatkan kecakapannya dalam kegiatan pramuka dengan cara yang menarik, menantang, dan tentunya menyenangkan. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.